Selamat malam semuanya. Salam kasih dari saya, Pendeta Samuel Silo Samekto, Pendeta Jemaat GKJ Pondok Gede. Saudara-saudara, mari kita teduh dan hening sejenak di hadirat Tuhan dengan meresapi syair-syair pujian You Are Mine dari David Huss. Come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. Hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me. I will bring you home. I love you and you are mine. Strength for all the despairing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me. I will bring you home. I love you and you are mine. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Mari kita baca bersama-sama. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah
yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Paulus sedih saat masuk ke Athena dan melihat kota itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Tetapi ia tertarik pada sebuah mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Konon ada legenda tentang tulisan itu. Suatu saat ada wabah di Athena. Untuk mengatasi wabah itu, mereka mempersembahkan kurban kepada semua dewa Athena. Dan supaya dewa-dewa dari bangsa lain ikut menyingkirkan wabah itu, maka mereka melepaskan domba dan membiarkannya berjalan kemana saja. Dan di tempat domba itu berbaring, didirikanlah mezbah. Karena tidak tahu untuk siapa mezbah itu, maka diberilah tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Meskipun orang Athena menyembah banyak dewa, tetapi mereka memberi tempat untuk berdoa kepada dewa atau Allah bangsa lain yang tidak mereka kenal. Di persidangan Areopagus, Paulus melalui testimoninya memperkenalkan bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Allah yang dikenal Paulus. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Sebaliknya, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah yang bisa dicari, dijamah dan ditemui. Allah yang mengenal dan bisa dikenali manusia, sehingga Allah dan manusia saling mengenal. Dia juga Allah yang memperkenalkan manusia yang satu dengan yang lain sebagai sesama. Paulus mengkritik penyembahan patung-patung berhala dengan menggunakan pemahaman orang Athena tentang manusia. Orang Athena memahami bahwa manusia adalah keturunan Allah atau dewa. Dan jika demikian adanya,
maka Allah tidak mungkin berupa emas, perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia seperti yang mereka pahami. Karena benda tidak mungkin menurunkan atau menciptakan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam doa kita sering mengatakan, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena saking terbiasa mengucapkannya, kalimat itu seolah tidak begitu berarti. Padahal ungkapan itu mengandung arti betapa bahagianya kita karena Allah tempat kita berdoa itu adalah Allah yang kita kenal dan mengenal kita. Dia bukan Tuhan yang asing bagi kita, dan kita pun tak asing baginya. Mengenal bukan hanya tahu, tetapi tahu persis, atau paling tidak tahu banyak tentang yang kita kenal. Allah mengenal kita, itu berarti Tuhan tahu persis siapa dan bagaimana kita. Kita mengenal Allah, itu berarti kita tahu banyak hal tentangnya. Jika saya mengatakan saya mengenal anak saya, maka itu berarti saya tahu banyak tentang dia, baik kebiasaannya, sifat-sifatnya, data pribadinya, kemampuannya, kelemahannya, dan bisa dipastikan anak saya juga mengenal saya. Saling mengenal menunjukkan adanya relasi khusus satu sama lain, yaitu relasi saling peduli. Saat ada sesuatu yang buruk menimpa orang yang kita kenal, kita pasti peduli padanya. Dan saat sukacita dialami orang yang kita kenal, kita pun turut merayakannya. Wabah yang sedang terjadi sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal Allah dan memperkenalkan Allah yang penuh kasih kepada sesama. Dengan cara apa? Berbagi kasih dari rumah kita. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu caranya dan tinggal melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa, diawali dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi pasien COVID Corona dimanapun berada. Ringankanlah beban sakit mereka, beri semangat untuk sembuh, jauhkan dari rasa takut, berilah mereka pengharapan untuk pulih kembali, dan berkenanlah untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para pelayan medis, berilah mereka kekuatan dan vitalitas tubuh yang baik, agar tidak terpapar virus ini dari pasien yang mereka rawat. Dan bagi yang terpapar, tolonglah agar mereka sembuh kembali. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak wabah ini, yang tidak lagi bekerja. Berilah semangat untuk mencari cara bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Juga para perantau yang tidak bisa kembali ke kampung halaman, sementara banyak biaya yang harus mereka penuhi untuk bertahan. Tebarkanlah kasih-Mu melalui para dermawan dan sukarelawan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa yang berupaya menghentikan wabah ini, agar dengan hikmat-Mu mereka bisa mengambil kebijakan terbaik. Gerakkanlah kami untuk mengikuti kebijakan itu dengan sukarela sebagai bentuk dukungan dan perjuangan bersama. Hindarkan kami dari memberi stigma negatif kepada para pejuang medis dan penderita COVID-19 ini, agar mereka tidak berkecil hati dan dikucilkan dari kehidupan bersama. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Kami berdoa untuk gereja agar tidak berkekurangan serta kekurangan kreativitas untuk tetap melayani jemaat dan melakukan tugas panggilan gereja di tengah wabah ini, agar gereja tidak menyerah pada keadaan dan tetap berjibaku untuk memperkenalkan kasih-Mu melalui tindakan nyata yang gereja dan warganya lakukan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan,
jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Saudara-saudara, tetaplah bersandar dan berpengharapan kepada Allah yang kita kenal. Tetaplah berdisiplin untuk di rumah saja. Tuhan menjaga kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.